Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, yaitu yang pertama adalah kita diberi kesempatan untuk hidup kembali setelah semalam kita diistirahatkan, jasmani dan rohani kita diistirahatkan. Maka pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali beraktivitas. Maka patut kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Jamaah yang saya hormati, pada kajian pagi hari ini kita mengawali materi baru, topik baru, yaitu tentang istiqomah. Takrib. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membatasi pada dua hal terkait dengan pembahasan istiqomah. Yang pertama tentang takrif, yang kedua tentang keutamaan. Istiqomah berasal dari kata istiqomah, yastaqimu istiqomatan, yang artinya tegak lurus. Jadi istiqomah juga maknanya tegak lurus, dalam bahasa Jawa jejeg. Ada juga yang memberikan makna ajeg, jejeg dan ajeg. Dalam pengertian istilah istiqomah perika, maknanya usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah. Sekali lagi, istiqomah perika maknanya usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah. Konsisten itu bisa dimaknai secara terus menerus. Karena secara terus menerus maka maknanya juga tidak berubah. Apa bentuk dari usaha untuk menjaga perbuatan baik? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau di masjid ini saya melihat ada seorang ibu yang datang awal, kemudian nyapu-nyapu di teras. Itu dilakukan setiap pagi, setiap subuh. Itu artinya menjaga perbuatan baik secara konsisten, tidak berubah. Dulu oleh seorang ibu, saya istiqomah merubah posisi sandal. Itu sepele menurut pandangan kita. Tapi kalau dilakukan secara istiqomah, secara ajeg-jejeg, konsisten, maka itu menjadi amalan yang bernilai tinggi. Ada juga jamaah nikah yang suka mengambil sampah ditaruh tempat sampah. Dilakukan secara
ajak secara jejak, maka itu menjadi amalan yang baik yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita sendiri. Perhatilah sekian mereka para jamaah sekalian, mari kita mengambil satu hal yang kita istiqomah, yang kita lakukan secara konsisten dan tidak berubah. Apa saja kebaikan apapun. Kalau Rasulullah Muhammad SAW di masa-masa akhir kehidupannya, dia punya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Ya Rasulullah banyak hal, tapi saya mengambil satu untuk situ yang dilakukan secara rutin, yaitu menyuapi orang buta. Dari sekian banyak amalan itu ada satu hal yang menarik bagi kita sekalian, itu menyuapi orang buta, yang orang buta itu sangat benci kepada Rasulullah, benci, tak senang Rasulullah. Setiap kali Rasulullah menyuapi, tanya Kidarma Muhammadiyah, pada dirinya adalah Rasulullah Muhammad, komentar, memberikan penjelasan. Tapi sekali lagi namanya uswah hasanah, contoh yang baik. Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah marah, sekalipun diejek tetap melakukan penyuapan pada orang buta, orang buta yang kafir, yang sangat benci kepada Rasulullah. Kita para jamaah sekalian, mari kita melakukan sebuah kebaikan itu yang dilakukan secara rutin. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita istiqomah? Mungkin di rumah, atau mungkin kepada tetangga, supaya itu menjadi amalan yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Di dalam Al-Quran Allah memberikan keutamaan dan orang-orang yang istiqomah terhadap sesuatu. Istiqomah sekali lagi para jemaah sekalian adalah usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita semua saling bertekad terhadap diri kita sendiri bahwa ada hal yang akan kita lakukan secara jejak, secara tegak lurus. Kalau kita bisa melakukan penikah para jamaah sekalian, maka Allah menjamin banyak hal. Di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32, ini Allah menggambarkan, memberikan penjelasan tentang keutamaan kalau kita melakukan istiqomah, sesuatu dengan secara istiqomah. Pada mukadimah tadi saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kemudian yang ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dari dua ayat penikah para jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada 5 hal yang Allah jaminkan terhadap orang-orang yang punya amalan yang istiqomah. Yang pertama, orang gelap akan dijauhkan dari rasa takut. Jadi malaikat akan turun kepada kita semua seraya menyampaikan ala takhafu
usah takut. Jadi dalam diri kita ini ada jiwa selalu berani, artinya tidak takut, berani dalam hal kebenaran. Nomor 2 para jamaah sekalian, keutamaan dari istiqomah menikah, wala tahzanu, artinya dijauhkan dari rasa sedih. Orang yang melakukan kebaikan secara istiqomah, maka dalam dirinya, dalam hatinya akan selalu mendapatkan hiburan, mendapatkan kesenangan, jauh dari rasa sedih. Karena kita punya sebuah keyakinan, dengan kebaikan itu Allah akan memberikan pertolongan dari kita sendiri. Nomor 3 para jamaah sekalian, Allah memberikan penjelasan wa absyiru bil jannah. Jadi orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan kehasan, oleh Allah dihibur, dihadiahkan dengan jannah, surga. Maka mari kita rebut surga itu dengan cara kita melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara ajeg-jejeg. Apapun, kebaikan apapun, apa yang kita pilih menjadi amalan yang baik yang dilakukan secara rutin, itu menjadi wasilah bagi kita sekalian untuk mendapatkan berita gembira yang tiba-tiba dimasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita masing-masing memilih. Kalau kita tidak bisa melakukan, dan itu mustahil kalau kita kemudian melakukan semua yang disunnahkan Rasulullah, semuanya dikerjakan, sepertinya tidak mungkin. Tetapi kita harus memilih apa yang menjadi amalan rutin kita yang kita lakukan secara ajeg-jejeg. Karena Allah telah menjamin tentang wa absyiru bil jannah, maka berilah kabar gembira dengan hadiah surga mereka. Juz nomor 4 para jamaah sekalian, keutamaan dari istiqomah menikah. Allah adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi nahnu, kata Allah, kami awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, menjadi pelindung di dunia dan di akhirat. Jadi Allah yang akan membimbing kita, yang akan melindungi kita, baik ketika kita hidup pada di dunia maupun kelak di akhirat. Maka ini sebuah jaminan yang sangat tinggi, yang sangat besar, dan kita mari saling kuat menguatkan di antara kita, saling menasihati di antara kita, supaya kita nikah memiliki amalan yang kita lakukan secara istiqomah. Satu misal sholat jamaah yang dekat dengan masjid atau yang agak jauh dari masjid, mari kita niatkan dengan kuat supaya ini selalu kita lakukan secara berjamaah. Ketika kita bepergian, begitu dengar adzan di sebuah masjid di jalan, kita mampir, kita berhenti dulu, kita lakukan sholat jamaah. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita melakukan sholat jamaah itu, kemudian yang kita lakukan secara istiqomah, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir para jemaah sekalian, jaminan Allah atau keutamaan dari istiqomah menikah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum
anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi orang yang bisa melakukan sesuatu kebaikan dengan istiqomah menikah, Allah menjamin orang-orang itu akan memperoleh apa yang diinginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi apa yang menjadi kerentak dalam hati, keinginan itu mudah didapat. Atau apa yang kita mohonkan kepada Allah juga Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Inilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, iman keutamaan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi jamaah Darussalam yang senantiasa menjaga perbuatan baik kita secara istiqomah, dan kita yakin masing-masing di antara kita punya amalan-amalan yang kita istiqomah. Mungkin satu dengan yang lain tidak sama, tapi kita punya amalan khusus yang kita istiqomah sehingga kita mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita laksanakan pernikahan. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum